Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa kembali di materi pengantar aplikasi komputer pada pertemuan 4. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke Microsoft Word. Pokok bahasan dalam pertemuan keempat diantaranya adalah Introduction Microsoft Word 2013 atau pengenalan Microsoft Word 2013, mengedit dokumen dengan menggunakan fungsi drop cap, columns, header, footer, clip art, dan watermark. Kemudian pokok bahasan selanjutnya yang ketiga adalah membuat text border, smart art, footer, footnote, dan kolom. Kemudian membuat daftar pustaka dengan menggunakan citation dan bibliografi. Dan yang terakhir pada pokok bahasan kali ini kita membuat daftar isi otomatis dengan menggunakan table of content. Mari kita langsung masuk ke Microsoft Word. Kalian buka Microsoft Word. Untuk membuka Microsoft Word ada beberapa cara ya. Pertama, kalian bisa dengan cara klik start, kemudian kita langsung masuk ke Microsoft Word, pilih seperti ini jika ada, atau juga bisa dengan diklik Windows, logo Windows pada keyboard kalian, kemudian klik Word sampai tampilannya muncul seperti ini. Kalian bisa langsung klik. Kalau kalian lihat di sini adalah ini lembar kerja Microsoft Word, di mana ada beberapa tools dasar yang mesti kita ketahui atau yang sering kita gunakan. Di atas ini adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah akses cepat yang disediakan atau akses cepat yang ditampilkan oleh Microsoft Word. Ini bisa kita setting. Nah, ini bisa kita setting. Jadi kita tidak perlu lagi mencari S, kita tidak perlu lagi mencari save, window, dan segala macam. Kita langsung bisa mengklik di sini untuk menyimpan. Nah, kemudian di samping sini ada tulisan dokumen 1 Word. Nah, ini adalah title atau judul di Microsoft Word. Karena file saya belum diberi judul, maka teks yang akan tampil di sini adalah dokumen 1. Tapi ketika dokumen kalian sudah diberi judul, nanti yang muncul di sini adalah judul dari nama file punya kalian. Nah, kemudian di sini ada menu bar. Menu bar itu adalah kumpulan dari beberapa icon-icon yang memiliki fungsi yang masing-masing, seperti ada home, insert, design, text layout, reference, mailing, review, view, dan lainnya. Nah, kemudian kita langsung masuk lagi ke sini, ke home. Di sini tadi saya bilang ada icon-icon. Nah, di sini ada banyak icon. Nah, icon-icon ini yang biasa sering kita gunakan. Icon-icon tersebut itu dikumpulkan dalam satu grup. Bisa kita lihat di sini ada grup clipboard, kemudian ada grup yang namanya font, di mana grup font ini ada beberapa tools atau icon-icon yang ketika kita klik akan melakukan suatu perintah tertentu. Nah, di sini ada untuk merubah bentuk teks, kemudian ada ukuran teks, kemudian ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ada warna, dan segala macam. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya grup paragraf, di mana grup tersebut terkait tentang pengeditan paragraf. Di sini ada logo penggaris seperti ini. Ini adalah lembar kerja kita, di mana lembar kerja kita nanti sudah kita bisa lihat sudah ada berupa satuan pengukur di sini, ada 1, 2, dan segala macam. Ini adalah ukuran senti. Kalian bisa mengubah menjadi ukuran inci. Kemudian ada lembar dokumen kita. Ini lembar dokumen. Bisa kalian setting menjadi ukuran kertas A4, A3, kemudian legal, letter, dan segala macam. Kemudian di samping sebelah sini ada scroll. Nah, di sini ada scroll. Kita untuk menycroll dari atas ke bawah. Nah, kemudian di bawah sini nanti kalian lihat di sini ada fasilitas untuk memperbesar atau memperkecil. Kalian bisa memperkecil atau memperbesarnya seperti ini.
ditambah plus, atau kalau kalian pengen secara langsung kalian bisa dengan cara diklik Ctrl pada keyboard, kemudian kalian scroll mouse kalian. Nanti tampilan lembar kerja kita akan membesar. Ukuran kertasnya akan di zoom atau dibesarkan. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung ke pengenalan Microsoft Word 2013. Yang sering digunakan, yang pasti kita nanti akan sering menggunakan yang namanya font dan paragraf. Nah, pertama kali kalau kalian lihat di sini ada teks ya, sudah saya siapkan, ada lorem. Kalian bisa dengan cara untuk memunculkan ini, kalian bisa dengan cara diketik seperti ini, sama dengan lorem buka kurung tutup kurung kemudian enter. Nah, ini adalah teks dummy yang disediakan di Microsoft Word. Jadi kalian tidak perlu mengetik lagi. Jadi kalian tinggal menggunakan teks dummy yang sudah disediakan. Sama dengan lorem buka kurung tutup kurung atau sama dengan RAND buka kurung tutup kurung kemudian enter. Nanti akan ada teks dummy. Nah, ketika teks dummy-nya sudah muncul, biasanya yang dikerjakan mahasiswa ketika dapat tugas itu sering sekali mencari data atau informasi dari internet. Setelah mendapatkan informasi dari internet, kemudian mereka mempastekannya ke dalam Microsoft Word. Nah, setelah mempastekannya, tapi hal yang lupa mereka edit adalah paragrafnya. Kenapa? Karena pengeditan paragraf itu adalah mencerminkan seseorang tersebut melakukan pengeditan apa tidak. Nah, kalau di sini kita lihat dia masih menggunakan paragraf rata kiri. Nah, kalian lihat di sini masih rata kiri, alignment left. Nah, ini kita bisa rubah ya, kita bisa rapihkan dulu paragrafnya dengan cara men-setting seperti ini ya. Nah, di sini juga ada beberapa, ada alignment center atau biasa dengan cara cepat dengan Ctrl. Ini Ctrl E. Kemudian kalau untuk merubah menjadi paragraf ke kanan, jadi kalian menggunakan Ctrl R. Nanti dia akan menjadi ke kanan. Atau mau rata kanan kiri, menggunakan Ctrl J atau Just TV. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lakukan pengeditan tersebut. Tapi alangkah baiknya ketika melakukan pengeditan dokumen, kalian harus menggunakan yang namanya Ctrl J atau Just TV agar dokumen yang kalian edit pasti rapi. Kemudian, apalagi sih selain itu, kalian juga harus mengedit jarak spasi antar paragraf. Nah, biasanya 1,5 atau 2. Itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Nah, di sini saya masih menggunakan 1,5. Pengeditannya apa lagi? Pengeditannya gini. Di sini, kalau kalian lihat, di sini ada teks, di mana teks tersebut, misalkan kita mau mengubah ukuran teks tersebut menjadi huruf besar atau menaikkan teks tersebut satu size di atasnya. Dengan cara seperti apa? Kalian bisa blok dulu teks yang akan kalian ingin memperbesar. Kalian bisa dengan cara setelah di blok, klik Ctrl plus buka kurung kurawa. Tutup kurung kurawa. Kita dengan cara blok dulu. Setelah kemudian kita cara blok, kita bisa menekan Ctrl kemudian tutup kurung kurawa. Nanti dia akan berubah ukurannya. Kalau kita dengan menggunakan Ctrl buka kurung kurawa, nanti dia ukurannya akan mengecil atau mengecilkan ukuran font. Nah, kemudian misalkan gini, kadang yang sering kali terjadi, kita menulis dengan huruf kapital semua. Misalkan ada contoh kasus seperti ini, kita menulis huruf kapital semua. Kita terbiasa dengan cara mengetik dokumen hanya fokus terhadap keyboard. Nah, pas waktu saat kita lihat ke monitor, ternyata fontnya huruf besar semua karena kita tadi menggunakan caps lock. Nah, yang seringkali terjadi adalah menghapus teks tersebut.
Nah, tapi seharusnya kalian tidak perlu menghapus. Karena kalian tinggal memblok teks tersebut. Setelah memblok, kalian tidak perlu menghapus. Ketika kalian salah menulis huruf besar semua, kalian tinggal blok teks tadi yang huruf besar semua. Kalian tinggal tekan Shift kemudian F3. Nah, itu bisa menjadikan huruf kecil semua, atau huruf besar semua, atau capital case. Nah, yang sering kita gunakan selain hal tadi, kita bisa dengan cara tadi Ctrl+B. Yang pasti ketika untuk memberikan suatu perintah pada suatu kata, kalian harus membloknya terlebih dahulu, memblok kata yang akan dirubah terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan kita blok kata ini. Ketika kita mengklik pada mouse, 2 kali klik itu memblok satu kata. Kalau kita mengklik 3 kali, itu 2, 3, itu adalah memblok satu paragraf. Nah, di sini saya akan memberikan perintah untuk cetak tebal, ya, atau Ctrl+B. Jadi kalian tidak perlu langsung ke sini atau menekan kursor langsung ke icon. Kalian hanya perlu menggunakan function atau shortcut keyboard yang sudah disediakan. Misalkan di sebelah sini kita menggunakan Ctrl+I untuk italic, cetak miring. Yang ini U untuk underline. Nah, teks yang sudah diberikan perintah atau disisipkan perintah nanti akan muncul ikonnya. Oh, berarti ini adalah sedang aktif cetak tebal. Ketika kursor kita arahkan ke sini berarti aktif italic atau cetak miring. Kemudian ini diberi garis bawah. Nah, bisa tidak semuanya digabungkan? Bisa. Misalkan kita klik salah satu di sini. Kita gabungkan cetak tebal, kemudian cetak miring, kemudian underline. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan penulisan misalkan seperti ini. Ini saya beri cetak tebal, ini saya beri cetak tebal terlebih dahulu dan saya besarkan. C2O kita akan tulis seperti penulisan dalam penulisan biologi. O-nya ada di bawah, berarti kita menggunakan yang namanya ini, subscript. Nah, cara cepatnya kalian bisa menggunakan Ctrl+ sama dengan Nah, kemudian misalkan kalau pen di duanya itu akan dipindah ke atas, kalian bisa menggunakan Ctrl+ Shift ++. Tekan Ctrl Shift plus. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalian bisa menuliskan teks fisika atau teks biologi di Microsoft Word. Nah, selanjutnya, hal yang perlu kalian perhatikan juga dalam tulisan dokumen, pasti pertama kali seperti ini. Kalian masuk ke page layout, kalian lihat size-nya, ukuran kertas apa. Di sini ada banyak ukuran kertas, ada A4, A3, legal, tabloid, dan segala macam. Kalian setting dulu ukuran kertasnya. Kemudian setelah ukuran kertas, kalian pilih juga. Oke, setelah kalian pilih ukuran kertas, kemudian kalian pilih yang pasti tata letak kertas, mau portrait, mau landscape. Kalau landscape nanti dia jatuhnya tidur seperti ini. Kalau portrait nanti dia jatuhnya berdiri seperti ini. Kemudian margin, ukuran batas kanan kiri kertas. Nah, biar posisinya tulisan kertasnya bisa rapi seperti ini. Nah, kalau kita rubah, nah otomatis nanti yang di sini pun akan berubah. Warna yang coklat ini atau warna yang gagah hitam atau abu-abu ini menunjukkan margin, batas margin. Kemudian yang putih ini di dalam rules ini adalah tempat penulisan aktif atau tempat teks aktif untuk menulis atau mengetik. Nah, kemudian ada kasus seperti ini. Nah, ketika
kok ini hilang ya, toolbarnya kok hilang ya, pada kemana gitu. Sebenarnya toolbarnya tidak hilang, tapi toolbarnya itu sebenarnya sedang di hide. Jadi dia aktif ketika saat kita memerlukannya. Misalkan saya akan menggunakan atau menyisipkan teks menjadi warna merah. Contoh misalkan di sini ada salah satu kata akan saya menjadikan huruf merah. Nanti ketika ini sudah selesai, saat kita kembali lagi ke lembar kerja kertas kita, nanti toolbarnya akan hilang. Nah, agar tidak hilang, kalian bisa dengan cara mengklik menunya, kemudian kalian ketik tanda ini, pin in the ribbon. Artinya, teksnya atau toolbarnya tetap dipasang di atas, jadi tidak disembunyikan. Nah, tadi kita pokok bahasan pertama adalah menggunakan fungsi drop cap, kolom, header, footer, clip art, dan watermark. Nah, drop cap ini ada dummy juga, kalian silahkan menggunakan dummy tadi. Sama dengan, ya, kita ulangi kembali. Sama dengan lorem, buka kurung, enter. Nanti akan muncul dummy seperti ini, atau teks dummy seperti ini. Nah, pertama kali yang pasti kalian harus rapikan dulu teksnya di blok, kemudian kalian Ctrl J agar rata kanan kiri. Nah, kita langsung fokus ke drop cap. Kita fokus di paragraf pertama. Nah, di sini kita blok dulu ya. Di paragraf pertama kita blok. Kita langsung masuk ke untuk 2013 kita masuk ke insert, kemudian kita masuk ke drop cap. Nah, di drop cap ada pilihan dropped, ada in margin. Nah, kalau kita pilih dropped, nanti hasilnya seperti ini. L-nya saja yang besar, jadi di situ ada lorem dan bla 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 bla. Kemudian satu lagi, kita misalkan menggunakan fungsi yang in margin. Nanti dia ada di luar margin, jadi tidak berada dalam margin. Jadi kalau kalian lihat ini ada di luar margin. Atau kalian misalkan, Pak, saya mau buat satu kata saja yang saya perbesar teksnya. Berarti kalian bisa pilih drop cap kemudian dropped. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa disesuaikan ukuran teksnya. Kalau kalian ingin mengecilkan, kalian tinggal seperti ini. Nah, ditarik ya posisi ujungnya. Kita tarik kecil seperti ini, nanti ukuran fontnya juga pasti akan mengecil. Kalau kalian langsung blok, seperti saya tadi, itu nanti hasilnya satu huruf di depannya saja yang besar, bukan satu kata. Nah, itu tergantung pilihan kalian, mau menggunakan model yang seperti apa. Nah, begitu cara penggunaan drop cap. Drop cap biasa digunakan, itu biasa-biasa digunakan di tabloid atau di koran. Kemudian setelah drop cap, kita langsung masuk ke kolom. Nah, kolom ini adalah membuat teks menjadi beberapa kolom dan akan tampak seperti tampilan yang ada di koran. Nah, itu pengaplikasiannya. Misalkan di paragraf pertama, saya akan membuat menjadi dua kolom atau terpisah menjadi dua. Kalian pasti kan dulu blok dulu ya. Setelah itu kemudian kalau di blok, kalian perhatikan kalian perhatikan di atas, di sini ada lembar kerja yang masih satu kolom. Kalau kalian lihat di sini belum ada pembatas. Kemudian ketika kita pilih desain, kita pilih page layout, kemudian kita pilih kolom, kemudian kita pilih to kolom, otomatis nanti di sini akan terpisah menjadi dua. Di sini adalah kolom pertama, di sini ada kolom kedua. Kolom tersebut dipisahkan oleh jarak. Nah, ini kalian bisa blok, kemudian kalian bisa rapikan Ctrl J. Beda ya, ini paragraf kedua, ini paragraf pertama. Nah, paragraf pertama tadi, kalau kalian lihat, di sini paragraf pertama, dia ada dua kolom. Paragraf kedua, kursor kita kerahkan ke paragraf kedua, dia hanya satu kolom. Nah, untuk menjadikannya menjadi beberapa kolom, kalian ya, kita ulangi lagi, kita klik kolom,
kita bisa more column sebenarnya. Kita more column, kita pilih misalkan berapa kolom. Oh, saya mau pilih 3 kolom. Nanti di sini ada pilihannya lebarnya berapa per kolom, kemudian jarak spasinya. Misalkan jarak spasinya kan jadi meninggikan 1 cm misalkan. Nanti otomatis width-nya akan lebih lebar. Nah, setelah itu kalau mau ada line, itu nanti adakan garis pembatas. Nah, oke, kalau sudah kita klik oke. Nanti bisa terlihat ya bedanya di mana. Bedanya kalau yang pertama tadi, kita dengan cara kita blok kemudian kita langsungkan tanpa menggunakan line. Yang kedua, kita buat menjadi 3 kolom. Tapi kita setting dulu tadi ukurannya, kemudian setting jarak pembatas antara kolom pertama dengan kolom kedua menjadi 1 cm. Kemudian kita tambahkan yang namanya tadi garis pembatas antara kolom 1 dan kolom 2. Oke, kita lanjut lagi ke menyisipkan picture. Ini saya blok dulu biar agak rapi. Blok, kemudian Ctrl J agar rata kanan kiri. Di dalam 2013 itu kita menyisipkan picture ya. Dengan cara sama insert picture, tapi yang membedakan di sini tidak ada yang namanya insert clip art. Adanya online picture. Bedanya apa? Kalau picture, di sini kita hanya menyisipkan langsung foto atau gambar. Kalau di 2010 kita menyisipkan clip art, itu adalah gambar. Nah, di sini misalkan saya akan menyisipkan antara paragraf 1 dengan paragraf kedua, saya menyisipkan 1 gambar. Contoh di sini saya sisipkan picture. Kemudian di sini misalkan contoh saya pilih gambar ini. Saya sisipkan gambar. Nanti setelah seperti ini, ketika menyisipkan gambar, kita bisa atur ya settingannya seperti ini. Nah, biasanya kalau picture atau gambar itu hasil ketika setelah ditempel itu hampir rata-rata berupa kotak seperti ini. Kalau clip art nanti gambarnya tidak kotak karena biasanya gambarnya mengikuti bentuk. Misalkan contoh ada gambar mobil, ada gambar orang sedang menonton TV gitu atau kartun. Nah, itu nanti hanya bentuknya saja, tidak menjadikan persegi seperti ini. Nah, kemudian ketika kita menyisipkan suatu gambar, kita juga bisa mengeditnya. Contoh, kita bisa edit seperti ini. Nah, untuk melakukan pengeditan pada picture, itu kita harus klik dulu picture-nya atau gambarnya, baru nanti akan muncul menu baru, menu format. Nah, menu format ini adalah untuk pengeditan khusus untuk gambar atau picture. Contoh misalkan kita membuat border atau yang lainnya. Atau kita akan menyisipkan picture menjadi seperti ini. Itu juga sudah bisa. Nah, ingat ya, ada di menu klik dulu picture-nya, baru nanti akan muncul menu format. Nah, kemudian tata letak. Tata letak itu seperti apa? Tata letaknya gini. Kalau tata letak, kalian bisa perhatikan di sini. Layout. Ada yang square. Nanti dia akan membentuk seperti ini. Kemudian ada yang tick. Kemudian ada juga in front tag. Dia ada di depan teks. Atau behind the text. Dia ada di luar teks. Tergantung pengaplikasiannya. Nah, kalian bisa kalau mau lebih jelas di sini the text wrap tag, text wrap tag. Biasa digunakan apa? Biasa digunakan top and button untuk menulis ke makalah. Tapi kalau untuk menulis suatu majalah itu kalian bisa menggunakan square. Nah, jadi kalau square seperti ini, tergantung kebutuhan penulisan kalian mau seperti apa. Kalau majalah lebih baik seperti ini atau artikel-artikel. Tapi kalau untuk ke
skripsi atau segala macam, skripsi atau tugas akhir itu tidak disarankan untuk seperti ini karena tulisannya harus rapi, tata letak gambar juga rapi. Kemudian kita langsung masuk ke watermarking. Nah, watermark itu adalah menyisipkan gambar yang ada di dalam teks. Menyisipkan gambar yang ada di dalam dokumen. Jadi gambar tersebut nanti akan muncul pada setiap dokumen kita. Pada satu file ya. Nah, di sini misal saya akan menggunakan watermarking. Kita masuk ke desain, kemudian watermarking. Nah, kalian bisa menggunakan teks seperti ini bentuknya. Atau kalian bisa menggunakan gambar. Nah, kita coba custom. Misalkan di sini kita mau menggunakan teks, nanti di sini ada teks, tulisannya kalian mau tulisannya seperti apa? Kalian tulis di sini menggunakan misalkan nama kalian gitu misalkan. Dokumen asli misalkan. Kemudian ketika kita klik OK, nanti akan ada teks atau gambar yang berupa samar-samar tapi bisa terbaca seperti ini, dokumen asli. Nah, ini artinya dokumen tersebut itu sudah menggunakan watermarking. Nah, selain teks, kita juga bisa menyisipkan gambar. Nah, untuk menyisipkan gambar itu biasanya kalian menggunakan, kalau gambar ya biasanya digunakan di institusi. Misalkan kalian menggunakan logo universitas atau logo kantor atau logo pekerjaan. Nah, itu bisa menggunakan di sini. Misalkan kita masuk ke tadi watermark, kemudian kita pilih select picture. Nah, kita pilih yang misalkan kita searching aja di online, misalkan Unis Tangerang. Nah, nanti ada muncul gambar seperti ini. Kalau kalian menggunakan Windows Microsoft Word 2013, nanti kalian bisa langsung mencari berdasarkan online. Nah, nanti ada tulisan once out. Bedanya apa dengan tidak? Nanti kalau kita klik OK, seperti ini, kalau tidak menggunakan once out. Nah, tapi kalau dengan menggunakan once out, nanti gambarnya akan sedikit lebih tidak terlihat atau tidak begitu jelas. Untuk ukurannya gimana? Bisa nggak kita kecilkan? Bisa. Untuk ukurannya, kalian mengecilkan dengan cara kalian klik double klik ya. Ingat, klik double klik di luar margin. Nah, berarti di sini bukan di dalam margin sini, tapi di luar margin berarti di sini. Ini kan karena kita lihat marginnya di sini. Kita klik di luar margin, nanti kita arahkan ke sini. Kita langsung mengarahkan ke gambarnya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini baru kita bisa kecilkan gambarnya. Kalau kita rasa gambarnya terlalu besar, posisi gambarnya kita juga bisa atur. Mau ditaruh di sebelah mana. Nah, setelah itu, baru kita klik sembarang untuk bisa lihat hasilnya. Nah, ini penggunaan watermarking. Nah, bahasan selanjutnya kita langsung masuk ke text border. Text border artinya memberikan border pada lembar kerja. Nah, text border itu masuk ke dalam desain. Kemudian nanti kalian bisa pilih text border. Kita bisa lihat di sini ada none, ada box, ada shadow, ada 3D, ada custom. Biasa kita untuk klik text border kita menggunakan yang box. Nah, kemudian nanti setelah kita box, kita pilih dulu. Kita mau menggunakan text border, bordernya seperti apa, bentuknya seperti apa. Oke. Nah, misalkan kalian mau bentuknya seperti ini, misalkan contoh. Saya pilih satu ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Atau mau dibuat kotak, atau hanya atas bawahnya saja, itu tinggal pilih. Nanti kalau atas bawahnya saja, yang aktif seperti ini, jadi nanti dia masuknya ke custom. Jadi hanya bordernya itu hanya border atas dan border bawah. Tapi kalau kita klik semua, nanti dia jatuhnya ke box. Nah, setelah itu, kita mau pilih jaraknya. Kita bisa setting misalkan segini.
kemudian kita oke. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita memberikan border pada lembar kerja kita. Ingat ya, border tersebut ada di luar margin, bukan di dalam margin. Jadi tulisan kita tidak terpengaruh oleh border tersebut. Oke, itu diaplikasikan untuk ke semua. Kemudian kita masuk lagi ke Smart Art. Smart Art itu ada di menu Insert. Nah, di sini kita bisa lihat ada Smart Art. Smart Art itu kita bisa menyisipkan berbagai macam simbol yang bisa membantu kita untuk menunjukkan informasi kepada audiens atau kepada orang lain. Contoh, kita di sini bisa membuat proses, kita bisa lakukan secara menarik dengan menggunakan Smart Art ini. Nah, untuk menggunakan Smart Art, kita bisa lihat di sini ada Smart Art. Nah, dalam pengaplikasiannya, misalkan, saya ingin menyisipkan atau langkah kerja, kalian bisa ke Insert, kemudian kalian pilih Smart Art, kemudian kalian misalkan pilih proses. Nah, di sini ada beberapa tampilan, misalkan ada beberapa proses. Misal, contoh kita pilih yang ini, basic proses, kemudian oke. Nah, nanti kita bisa pilih mau bentuknya seperti apa prosesnya. Ini bisa dari segi warna, bisa kalian coba. Kemudian bentuknya juga kalian bisa coba. Nah, untuk ukurannya kalian bisa kecilkan seperti ini. Kemudian teks-teks di dalamnya itu kalian bisa dengan cara mengklik yang ada di sini, tanda panah. Nanti teksnya kalian bisa klik, misalkan langkah pertama. Langkah kedua dan langkah ketiga dan seterusnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan Smart Art untuk yang lain. Smart Art untuk yang lain, misalkan kita klik Smart Art untuk membuat suatu tampilan daftar organisasi atau struktur organisasi. Kita masuk ke hierarki. Nah, di hierarki kita bisa membuat struktur organisasi. Misalkan kita pilih seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nanti di sini ada gambarnya plus ada teksnya. Misalkan ini ketua. Kemudian ini dikasih sisipkan gambar. Nanti ini otomatis ketika kita klik picture, nanti akan diarahkan langsung untuk mencari gambarnya. Nah, kemudian ketika proses seperti ini, contoh ada ketua, ada wakil. Kemudian sini ada ketua bidang. Nah, untuk membuat menjadi anggotanya di mana, kalian ketik saja tab pada keyboard. Nanti otomatis akan ke bawah, itu bisa menjadi hierarki lagi, hierarki baru menjadi anggota. Dan seterusnya. Nah, ini bisa kita edit pula. Satu warnanya bisa kita edit. Kalian tinggal pilih dengan sesuai warna kalian. Kemudian bentuknya juga bisa kita edit. Bentuk 3D-nya kalian juga bisa edit sesuai dengan kebutuhan atau selera kalian masing-masing. Oke, lanjut. Selanjutnya kita langsung masuk lagi. Setelah ke Smart Art, kita langsung masuk lagi ke namanya footnote. Footnote atau catatan kaki itu biasa kita gunakan ketika kita mengutip catatan dari orang. Untuk menggunakan catatan kaki, kalian bisa dengan cara pilih teks yang akan kalian buat catatan kaki, kemudian jangan lupa ya, kalian blok dulu teksnya yang masuk catatan kaki. Kemudian masuk ke reference. Nanti kalian pilih insert footnote. Nah, kemudian kalian misalkan mencatat atau mengutip dari si Sugiono. Nah, otomatis nanti di sini akan muncul ketika klik satu, oh dia catatan kaki atau kutipan yang diambil dari Sugiono. Kemudian misalkan di sini ada catatan kaki lagi, insert footnote. Di sini misalkan kutipan dari Sukisno. Nama bukunya apa misalkan? Judul bukunya. Kemudian ada lagi misalkan tahun terbitnya. Nah, nanti untuk
penulisannya kalian coba bisa lihat penulisan catatan kaki yang baik dan benar. Nah, jadi kita bisa lihat di sini akan ada muncul satu. Ini tadi hanya kita tulis nama pengarangnya saja. Kemudian di nomor 2 di sini ada nama pengarang plus judulnya plus tahunnya. Nah, itu adalah fungsi penerapan footnote pada Microsoft Word. Penulisannya biasanya kalau catatan kaki itu biasanya ada di bawah. Jadi semakin banyak catatan kakinya, semakin banyak pula nanti akan ada teks tambahan yang akan ada di bawah lembar kerja. Kita masuk ke fungsi komen. Nah, di sini ada komen, ada fungsi komen. Nah, fungsi komen di sini biasa digunakan untuk mengkoreksi data atau memberi informasi ketika kita sharing data kepada orang lain. Contoh, misalkan kalian nanti skripsi, kemudian kalian ketika skripsi mengirim data kalian ke dosen pembimbing, itu tidak lagi dengan cara di print, tapi dengan cara dikirim saja dokumen aslinya atau file aslinya. Nanti si pembimbing akan memberikan komentar atau si pembimbing akan memberikan revisian dengan cara memberikan komen pada file yang sudah kalian kirim. Misalkan di sini ada file yang sudah kalian kirim, kemudian contoh di paragraf 1 ada yang mesti diperbaiki. Nanti tinggal diblok saja paragrafnya atau teks yang mesti diperbaiki, kemudian klik komen. Nanti akan ada tulisannya di sini. Unis. Nah, karena saya menggunakan komputer Unis, jadi yang muncul di sini adalah Unis. Jadi yang muncul di sini adalah nama komputernya, kemudian isi komennya. Misalkan, tolong perbaiki narasi pada bab 1. Nah, ini nanti komen tersebut akan bisa dilihat oleh kalian ketika sudah dikirim kembali file dokumennya. Jadi, kita bisa melakukan pengiritan kertas ya, dalam artian kita sudah menggunakan fasilitas di Microsoft Word untuk melakukan revisi pada tugas akhir dengan menyisipkan tadi komentar. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah berisi dari kutipan-kutipan dari orang. Beda dengan catatan kaki ya. Kalau catatan kaki kan tadi kan kutipannya atau infonya nanti akan ada muncul di lembar kertasnya. Kalau daftar pustaka biasanya keterangan tentang kutipannya nanti akan muncul di halaman akhir biasanya, di bagian belakang. Untuk penulisan daftar pustaka berarti sistemnya seperti ini. Misal, ini adalah bagian yang akan bagian kutipan yang tadi, misalkan kutipannya ada di sini. Paragraf ini adalah kutipannya. Contoh, berarti kalian hanya meletakkan di kursornya saja di paling pojok. Kemudian kalian masuk ke Insert Citation. Pilih Add New Source. Di sini misalkan saya mengambil kutipan dari buku. Autornya kita tulis ya. Misalkan autornya kemudian kita klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul Praditya 2020. Artinya teks ini kita ambil dari kutipan si buku Michaela Zahra Praditya tahun 2020. Nah, itu tergantung kalian mau penulisan seperti apa. Misalnya kalian stylenya mau style apa, Chicago dan segala macam, atau YE, itu tinggal pilih. Kalau YE nanti munculnya hanya 1, 2, dan segala macam. 1, 2, dan seterusnya, sorry. Nah, misalkan kita menggunakan apa, nanti bentuk penulisannya akan seperti ini. Ada nama si penulis, kemudian tahun terbitnya. Nah, kemudian di sini misalkan ada lagi saya mengambil kutipan dari orang. Jadi misalkan kalau sudah ada nanti akan muncul di sini ya. Di sini saya sudah buat sampel 2, misalkan yang paragraf kedua ini saya ambil dari kutipan yang di atas.
nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kutipannya. Nah, untuk memunculkannya, misal untuk memunculkannya berarti kalian harus ke halaman akhir, kemudian kalian misalkan di sini ada daftar pustaka. Nah, untuk memunculkan daftar pustaka tadi, kalian bisa langsung masuk ke sama menu reference, kemudian pilih biografi, kemudian kalian pilih mau bentuknya seperti apa. Contoh di sini misalkan saya menuliskan menggunakan seperti yang ini, tinggal saya klik, nanti otomatis penulisan daftar pustakanya sudah langsung disetting seperti ini. Jadi kalian tidak perlu lagi menulis daftar pustaka secara manual, karena sudah langsung disetting saat awal tadi kita menyisipkan daftar pustaka. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat daftar isi secara otomatis. Jadi untuk membuat daftar isi, kalian harus menggunakan fasilitas yang namanya, nah ini, style. Ya. Nah, bisa kita lihat di sini bagaimana sih cara menggunakan daftar isi. Tadi setiap halaman sudah saya beri judul. Nah, judulnya itu sudah ada masing-masing, ada pengenalan Microsoft Word, kemudian ada drop cap, kemudian ada kolom, kemudian ada picture, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah judul. Di mana judul tersebut nanti pasti ada subjudulnya. Contoh, di sini ada pengenalan Microsoft Word. Oke ya, kita anggap pengenalan Microsoft Word ini adalah judulnya. Berarti bagaimana cara penggunaannya? Atau bagaimana cara menggunakan daftar isi secara otomatis? Kita blok dulu judul yang tadi, kemudian kita masuk ke home, kita masuk ke heading 1. Nah, pas ke heading 1, Pak, kok tulisan heading satunya seperti ini, atau warna tampilan teksnya kok seperti ini? Nah, ini kita bisa edit dengan cara heading satunya kita klik, kemudian kita modif. Nah, kita sesuaikan dengan penulisan judul yang akan kita inginkan. Misalkan kita cetak tebal, kemudian warnanya warna hitam. Oke ya, kemudian ada di tengah. Dan kemudian lagi misal kita buat menjadi huruf besar semua. Berarti all cap, semua kapital. Misalkan seperti itu. Nah, ketika kita sudah, kita setting tadi ya. Kita setting heading 1. Tadinya yang berwarna biru, kita ubah menjadi cetak tebal. Kemudian di rata tengah. Kemudian kita ubah menjadi huruf besar semua, kemudian kita klik OK. Nah, otomatis nanti akan jadi seperti ini. Nah, dia akan seperti ini. Dia secara otomatis akan disetting sesuai dengan heading 1. Nah, fungsinya apa? Fungsi penggunaan style tadi apa? Kita coba aplikasikan dulu ke semua judul yang tadi ya. Pengenalan Word 2013, kemudian ini ada judul lagi. Kita blok dulu, baru kita masuk menjadikan heading 1. Kemudian kolom. Kita blok lagi menjadi heading 1. Picture juga sama. Heading 1. Text border. Heading 1, dan seterusnya ya, sampai heading 1 semua. Kita buat jadi heading 1 dulu semua. Nah, sudah. Ketika kita sudah menjadikan heading 1 semua, fungsi dari style ini apa? Pertama, kita bisa membuat menjadikan navigasi. Nah, untuk munculkan navigasinya, kita klik view, kemudian kita masuk ke navigasi pen. Jadi nanti kita bisa muncul seperti ini. Ini adalah teksnya. Jadi teksnya nanti akan muncul di sini semua. Ini adalah teks heading 1 atau judul. Jadi ketika kita misalkan memilih kolom, nanti otomatis akan fokus ke tampilan dokumen kolom. Ketika kita klik yang lain, misalkan komen, nanti dia akan langsung fokus ke komen. Nah, ada judul, ada subjudul. Misalkan ini adalah judulnya, kemudian kita buat subjudulnya. Misalkan di sini adalah subjudul. Nah,
Ya, ada subjudul. Kemudian ada subjudul lagi. Nah, subjudul itu bisa masuk ke dalam heading 2. Ya, nanti heading 2, kemudian heading 2 kalian bisa modifikasi lagi. Kemudian di sini subjudul lagi saya buat jadi heading 2 lagi. Karena masih di dalam subjudul yang ini. Kalau kalian perhatikan nanti heading 1 adalah judul, heading 2 adalah subjudulnya. Secara otomatis nanti dia akan hierarkinya seperti ini. Ada heading 1, kemudian ada heading 2. Nah, ketika kalian menambahkan lagi anak dari subjudul, misalkan dia akan masuk menjadi heading 3. Hierarkinya akan bertambah lagi seperti ini. Ada heading 1, heading 2, dan heading 3. Apa sih sangkutan atau apa sih keterkaitannya dengan daftar isi otomatis? Sudah. Nah, ketika ini semua, daftar isi otomatis itu, misal kita masuk ke halaman daftar isi. Nah, ini daftar isi, ini saya hapus dulu. Biasanya untuk menulis buat daftar isi, kita biasanya ketik judul dulu. Judulnya, kemudian kita kasih titik-titik, baru ada di halaman berapa? Misalkan ada di halaman 5 misalkan, atau halaman 3, nanti kita enter, dan seterusnya, kita judul lagi, titik-titik-titik, misalkan di halaman 4. Nah, ini adalah cara yang tradisional. Jadi satu, kita harus mengetik judul secara manual, kemudian kita harus membuat titik-titik secara manual, dan urutannya juga kadang suka berbeda dengan halamannya. Nah, dengan menggunakan tadi style, kita tinggal menggunakan fasilitas yang namanya ada di menu reference, kemudian kita pilih ke table of content. Nah, table of content kalian tinggal pilih mau bentuk atau format yang seperti apa. Kita masuk ke custom. Nah, setelah di custom, di sini ada custom ya, table of content, ada heading 1, heading 2, heading 3, ini urutan tadi seperti ini. Nanti ada pilihan show number, atau kalian ingin memunculkan urutan halamannya, atau berada di halaman berapa, kemudian rec number seperti ini, atau tidak. Kalian tinggal bisa setting. Kemudian format titik-titiknya kalian mau buat seperti apa, itu juga bisa disetting. Kemudian levelnya, mau level 3 atau headingnya sampai heading 3 atau headingnya sampai heading 2 saja, itu bisa disesuaikan. Nah, setelah itu kalian bisa klik OK. Nah, secara otomatis nanti judul yang sudah kita sisipkan atau yang sudah kita integrasikan atau yang sudah kita beri perintah style nanti akan tersusun seperti ini. Akan rapi sesuai dengan format halamannya, sesuai dengan dia ada di halaman berapa. Dan ini pun ketika kita klik Ctrl, kemudian misalkan saya mau ke pengenalan Microsoft Word, kita klik, nanti akan ada muncul tanda panah, di mana tanda panah tersebut akan mengelink atau terhubung dengan judul. Oke, demikian pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Bila ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.